Shalom, jumpa lagi di dalam aktivitasku. Halo kelas 6, sudah siap ya untuk beraktivitas? Dan tetap semangat dan kita rajin untuk mengerjakan tugas hari ini. Oke, di dalam pembelajaran hari ini kalian bisa membuka bahan Alkitab ini karena baca dan temukan pasti kalian ibu suruh untuk membaca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab itu namanya tidak menemukan nanti ya, nggak baca namanya. Nah, kebetulan bahannya di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, bahkan juga di materi juga dibahas ya, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, di sini ada cerita. Ibu akan ceritakan sedikit ya di halaman 25, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan. Oke ya, sudah siap ya mendengarkan ya, simak baik-baik ceritanya. Seorang kakek hidup di sebuah perkebunan ya, di suatu pegunungan sebelah timur negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, dengan cucu laki-lakinya yang masih muda. Kita cari tahu apa yang terjadi. Setiap pagi kakeknya bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan di dapurnya. Cucu lelakinya ingin sekali menjadi seperti kakeknya dan mencoba untuk menirunya. Ternyata dia mati ya sama cucunya ya. Suatu hari sang cucu bertanya, "Kakek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti kakek lakukan, tetapi aku tidak memahaminya. Dan apa yang aku pahami, aku lupa secepat aku menutup buku." Apa sih kebaikan dari membaca Alkitab? Dengan tenang sang kakek mengambil keranjang tempat arang, memutar sambil melubangi keranjang. Ia menjawab, "Bawa keranjang ini ke sungai dan bawa kemari lagi, penuh dengan air." Sang cucu melakukan ya diperintahkan kakek. Tetapi semua airnya habis sebelum tiba di depan rumahnya. Kakek tertawa dan berkata, "Lain kali kamu harus melakukannya lebih cepat lagi." Maka ia menyuruh cucunya kembali ke sungai dengan keranjang tersebut untuk dicoba lagi. Nah, sang cucu berlari cepat, tetapi tetap lagi-lagi keranjangnya kosong. Gimana ini ya? Kita cari tahu lagi. Sebelum tiba di depan rumah dengan terengah-engah, ia berkata kepada kakeknya, "Bawa Mustabhil membawa air dari sungai ke keranjang yang sudah dilubangi." Maka sang cucu mengambil ember sebagai gantinya. Sang kakek berkata, "Aku tidak mau ember itu. Aku hanya mau keranjang arang itu. Ayolah, usaha kamu kurang cukup," kata kakek sambil pergi keluar pintu dan mengamati usaha cucu laki-lakinya itu. Cucunya yakin sekali bahwa hal itu mustahil, tetapi ia tetap ingin menunjukkan ke kakeknya. Sekalipun berlari secepatnya, bocor ya sampai ke rumahnya, tetap aja begitu. Cucunya mengambil air ke sungai dan berlari sekuat tenaga menghampiri kakek. Tetapi ketika sampai kakek ya, keranjangnya tetap aja ya sudah kosong lagi. Sambil terengah-engah, "Lihat kek, percuma." "Jadi kamu pikir percuma?" jawab kakek. Kemudian kakek berkata lagi, "Lihatlah keranjangnya." Sang cucu menuruti kata kakeknya melihat ke dalam keranjang itu. Dan untuk pertama kali ia menyadari bahwa keranjang itu sekarang berbeda. Keranjang itu telah berubah dari keranjang arang yang tua dan kotor menjadi keranjang yang bersih luar dan dalam. Lalu kakeknya berkata, "Cucuku, ini adalah sebuah kiasan sederhana." Kalian bisa pelajari ya ini. Tentang apa yang terjadi jika kamu rajin membaca Alkitab. Kamu mungkin tidak bisa memahami langsung pada saat itu atau mengingat segalanya, tetapi jika kamu membacanya dengan tekun dan terus-menerus, kamu akan berubah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah karunia Allah yang dapat kamu temukan dan rasakan di dalam kehidupan ini. Ibu akan juga mengajak kalian ya, coba di 1 tahun ini kalian bisa memulai membaca dari perjanjian baru, mulai dari Matius sampai dengan Wahyu.
pasti akan berproses. Pertamanya nggak bisa, tapi lama-lama akan biasa dan bisa. Terbiasa karena mau mencoba. Siapa di rumah yang sudah membaca Alkitab? Kalian bisa cek ya videonya Ibu tentang menyemangati anak-anak untuk membaca Alkitab. Jadi ini ya videonya. Ya, kalian bisa cek di deskripsi dan juga link di atas ini ya. Kalian cek di deskripsi, putar, itu memberikan motivasi kalian untuk membaca Alkitab. Nggak perlu ya tugas yang banyak-banyak, nggak butuh Bu Guru. Yang penting kalian coba dulu untuk membaca Alkitab ya, dari Matius sampai Wahyu. Kalau udah pinter nih ya, balapan sama teman-teman kalian, balapan sama orang tua kalian, balapan sama guru kalian, kalian selesaikan Matius sampai Wahyu. Bisa Bu? Bisa. Muridnya Ibu juga sudah pernah Ibu semangati dan mereka berhasil menyelesaikan Matius sampai Wahyu. Kalian gimana? Mau nggak? Oke ya. Setelah itu kalian jawab di halaman 27. Mengapa si kakek menyuruh cucunya membawa air dan keranjang tadi yang sudah dilubangi? 2. Pernahkah kamu membaca Alkitab? Sudah Ibu tanyakan tadi ya, jawab sendiri dan ceritakan apa yang kalian rasakan. 3. Apakah manfaat membaca Alkitab? Banyak banget ya. Oke. Di halaman 27, 28, 29 sudah Ibu terangkan di dalam materi ya, manfaat membaca Alkitab, kisah sida-sida di Ethiopia ya yang pergi mencari kebenaran firman Tuhan. Kalian bisa cek di materi. Oke, selanjutnya di halaman 33 ya. Kita masuk di pertemuan yang kedua. Halaman 33. Di sini tulislah, ceritakan pengalamanmu membaca Alkitab. Nah, mungkin yang masih membacanya jarang-jarang, kalian ceritakan aja apa adanya, enggak masalah. Nanti guru kalian akan menyemangati kalian untuk kalian baca Alkitab. Lalu rancanglah jadwal. Lah ini ya, Ibu sudah berikan tadi. Kalian selama 1 tahun ini mencoba untuk membaca Alkitab mulai dari sekarang. Coba kelas 6 ya. Selama 1 tahun. Gimana Bu? Sehari 1 pasal ya. Lalu tulislah komitmenmu pada selembar kertas bahwa kamu akan membaca Alkitab dengan tekun. Nah, kapan lagi kalian membaca Alkitab? Ya, Ibu sudah sampai di perjanjian lama nih ya, mau habis ya. Udah sampai Mazmur ke atas ya. Mau ke sana Ibu juga akan selesaikan ya. Ya, butuh waktu lama ya. Kadang Ibu juga membaca, kadang juga mengajar dan melakukan kegiatan yang lain. Jangan sering buka HP. Coba dibaca ya Alkitabnya. Nah, nih di halaman 33. Tulislah komitmenmu. Kalau sudah nulis komitmen, dilakukan dong ya. Nggak usah banyak tugas ya. Itu aja udah berat itu ya. Tugas membaca Alkitab. Matius sampai Wahyu. Wih ya. Nggak harus 1 bulan ini ya. 1 tahun. Lama loh 1 tahun ya. 365 hari. Oke, itu pesannya Ibu. Jadi tugasnya seperti itu aja ya. Semangat untuk membaca ya. Dan semoga ilmunya ya, aktivitas hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan komen. Dan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.